Yang tidak bisa menjawab akan dikenakan hukuman. Oke, jadi janji, Bu. Oke, anak-anak, sebelum itu untuk lebih kalian semangat, Ibu mau ajak kalian bernyanyi bersama-sama. Ayo bangkit berdiri. Diri lagunya apanya syairnya nanti tentang potong bebek asa ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Semangat. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan hidup bersama, bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar tidak sampai lupa. Ada jari-jari disebut mencair, cair-cair padas disebut membeku, cair jadi gas disebut menguap, gas jadi cair disebut mendebu. Oke, Oke, nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian bisa mengetahui apa saja wujud zat. Terus yang kedua, kalian bisa memahami bagaimana wujud benda berubah. Oke? Oke. Nah, ada satu pertanyaan. Bagaimana wujud benda berubah? Siapa yang tahu? Tangan. Oke, bagaimana wujud benda bisa berubah? Nah, wujud benda bisa berubah-ubah kapan saja dan di mana saja. Misalnya, es krim. Es krim ini dari padat menjadi cair. Kenapa bisa mencair? Ya, karena dia berada di suhu panas sehingga dia meleleh. Itu bisa disebut dengan perubahan wujud benda. Oke, mengerti kan? Mengerti, Bu. Nah, ini mengenal wujud zat. Ada 3. Ayo sini baca satu. Yang pertama yaitu padat, dan di mana bentuk dan volumenya tetap. Angel? Cair. Bentuk mengikuti wadah, volume tetap. Putri? Gas, bentuk dan volume mengikuti wadah. Nah, dari ketiga inilah wujud zat. Ada 3 zat. Padat, cair, dan gas. Oke, kita akan bahas satu persatu. Jenis perubahan wujud zat pertama itu mencair, padat, tercair. Ini namanya di atas apa? Lilin. Nah, lilin ini jika dibakar lilin ini, lama-kelamaan lilin akan menjadi cair. Kenapa bisa mencair? Karena panas. Betul. Ini yang pertama itu padat, tercair. Oke, yang kedua membeku, cair ke padat. Yaitu dari air, jika kita meletakkan air ke dalam freezer kulkas, dia akan membeku. Karena di freezer kulkas itu suhunya rendah atau dingin, sehingga air itu membeku. Itu menguap, cair ke gas. Siapa yang pernah memasak air di sini? Saya, Bu. Nah, pas kalian masak air, apa yang terjadi di air tersebut? Mendidih. Betul, itu yang disebut dengan cair ke gas. Misalnya kita masak air ke suhu panas yang 100 Celcius. Nah, jika kita memanaskan air itu, dia mendidih, terus dia mengeluarkan uap. Uap itu disebut dengan gas. Itu dengan disebut cair gas.
berikan kepada kalian. Oke? Oke. Nah, ini meja ibu yang dimana ada lilin, ada korek api, ada es batu, ada piring kecil, ada gelas, dan ada air panas. Nah, masing-masing nanti akan mengamati ya. Ibu akan membagikan Angel dari Dewi, Ibu akan memberikan waktu 5 menit. Oke, sekarang mulai. Mana air? Nah, kalian akan sambil mengamati, kalian tulis di selebar kertas. Masing-masing satu orang nanti akan mempresentasikan di depan kelas. Ayo mulai. Sudah? Sudah, Bu. Siapa yang maju duluan? Ayo, angkat tangan. Jangan masukin Angel ke depan, jelaskan. Baik, teman-teman. Di sini saya mendapatkan perubahan wujud dari cair ke padat. Contohnya di sini ada air dan air sudah membeku. Ini teman-teman, ini adalah bentuk awal dari benda cair tadi. Nah, setelah saya dinginkan di kulkas atau di freezer, maka dia berbentuk padat. Kita bisa melihatnya seperti ini. Kita bisa memegangnya. Dia sudah menjadi padat di suhu yang rendah. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Berikan tepuk mantap. 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 Oke, kedua siapa? Sini ya. Baik, tadi yang saya dapat yaitu perubahan wujudnya, yaitu dari padat ke cair, yang dimana lilin yang awalnya tadi padat ketika dibakar maka dia akan mencair atau meleleh. Oke, berikan tepuk mantap. Mantap, mantap, mantap. Saya Bu. Ya. Nah, di sini perubahan wujudnya yaitu dari cair ke gas. Nah, setelah saya perhatikan dari benda ini, maka yang terjadi yaitu jika airnya panas, maka akan mengeluarkan uap atau bisa disebut dengan gas. Namun, setelah air panas ini yang mengeluarkan uap didiamkan selama beberapa menit atau beberapa waktu, maka gasnya akan berubah menjadi embun. Nah, embunnya ada di Oke. Oke, berikan tepuk tangan. Mantap, mantap, mantap. Wah, anak-anak ibu pada pintar-pintar semua ya. Ini artinya kalian sudah fokus mendengarkan penjelasan dari ibu dari awal hingga sampai ke jenis perubahan wujud cat. Oke, anak-anak, untuk
peristiwa membeku adalah air menjadi cepat dan cepat. Cepat-cepat anak itu waktu Bukan. siapa lagi yang cepat? Ibu. Perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut Oke, siapa lagi ayo? Perubahan wujud dari benda padat menjadi cair disebut Wah, salah. Itu artinya tidak fokus. Siapa lagi? Ayo. es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari lama-lama akan menjadi cair. Hore! Ayo siapa lagi? Saya ibu. Uap air yang berubah menjadi titik-titik air disebut proses mengubur. Hore! Satu lagi. Ayo Putri, semangat Putri. Masih belum. Ayo. Perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Hore! Akhirnya dia menang. Hore! Itu artinya anak-anak ibu pada fokus. Itu skornya. Wow. 5-5. Amazing. Oke anak-anak, dari pembelajaran ibu, adakah yang kalian yang masih kalian tidak mengerti? Iya, Ibu. Wah, pintar semua ya. Oke anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Ayo, siapa tunjuk tangan? Tangan. Ayo, Sally, Bu. Sally. Ayo sini, jangan malu-malu. Baik, yang menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini tentang jenis perubahan wujud zat, yaitu perubahan wujud zat memiliki terbagi 3. Yang pertama ada padat, cair, dan juga gas. Yang dimana padat bentuk dan volumenya tetap, cair bentuknya mengikuti wadah dan volumenya tetap, dan gas bentuk dan volumenya mengikuti wadah. Oke, ada lagi? Tidak, Ibu. Nah, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini mengenai tentang perubahan wujud zat. Di mana dari padat dan di mana padat ke cair. Terus cair ke padat. Terus gas ke cair. Oke, anak-anak sebelum kita pulang, ibu mempunyai oleh-oleh untuk dibawa ke rumah. Nah, oleh-oleh ini berupa tugas, bisa dikerjakan